Halo Sobat Pinkes Pelita Nations, ketemu lagi dengan saya Stefani di Pinkes Pelita Indonesia Podcast. Hari ini kita akan melaksanakan webinar bisnis project kita yang paling pertama di tahun 2026. Dan kembali lagi kita menggabungkan konsep webinar ini dengan podcast, yaitu Pinkes Pelita Indonesia Podcast. Dan tentunya teman-teman, sebelum kita benar-benar memulai acara, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan agar seluruh acara kita bisa berjalan dengan lancar. Nah, yang paling pertama itu adalah tentang virtual background. Jadi, sudah ada virtual background yang di-share oleh tim sekretariat di grup WhatsApp-nya. Silakan boleh dicek. Ada dua jenis untuk virtual background-nya. Silakan mulai diganti. Dan untuk itu seluruh video wajib kita nyalakan karena ini adalah salah satu syarat untuk mendapatkan sertifikat webinar nantinya. Jadi sertifikat webinar ini penting sekali teman-teman karena nanti akan menjadi salah satu syarat teman-teman untuk bisa mendaftarkan sidang skripsi di semester 7 nanti. Jadi jangan salah-salahin BAK nanti kok nggak ada sertifikatnya gitu ya. Ya, jadi video wajib kita nyalakan karena seluruh acara hari ini semuanya akan direcord dan itu nanti bisa diakses di YouTube channel Pelita Indonesia. Nah, untuk format Zoom kita, format nama Zoom kita itu adalah fakultas, yaitu Fakultas Bisnis. Kalau misalnya Fakultas Bisnis nih, maka kita singkat jadi FB, strip namanya masing-masing. Jadi contohnya dari Fakultas Bisnis namanya Andi, maka FB strip Andi. Kalau dari Fakultas Ilmu Komputer, maka kita singkat menjadi Filkom, strip namanya masing-masing. Jadi teman-teman yang belum mengganti namanya, nih kita lihatin satu-satu ya. Mohon diganti untuk Zoom name-nya, nama Zoom-nya, yaitu fakultasnya strip namanya masing-masing. Nah, tentunya untuk setiap webinar kita ada absensi, jadi jangan lupa untuk mengisi absen nanti. Absensi kita lakukan melalui Sipopi. Jadi kalau teman-teman masih belum daftar webinarnya melalui Sipopi, silakan daftar dulu. Klik daftar untuk webinar 1 BP. Nah, setelah daftar baru bisa melakukan absen. Absennya ini teman-teman harus melakukan screenshot, pastikan wajahnya juga masuk ke dalam screenshotnya, lalu diupload sebagai bukti bahwa kita sudah hadir dan diupload ke Sipopi. Untuk absen akan kita tutup nanti di jam 10 malam, waktu Indonesia Barat. Oke, lalu nanti juga sertifikatnya akan ditampilkan di Sipopi. Kalau misalnya absensinya sudah valid ya, akan kita tampilkan di Sipopi dan bisa langsung di-download. Dan juga nanti akan ada sesi tanya jawab. Jadi harusnya teman-teman sudah tahu hari ini kita ada 2 narasumber yang kece-kece banget. Kalau nanti sepanjang kita ngobrol-ngobrol ada pertanyaan, boleh disimpan dulu di nanti sesi tanya jawab di akhir kita podcast, kita akan buka. Dan teman-teman cukup untuk klik tombol raise hand-nya aja, akan kita pilih. Gitu. Juga di sini ada beberapa informasi untuk seluruh mahasiswa bisnis project. Mohon dicatat ya. Yang pertama adalah kita punya 3 webinar nih, dan webinar ini semuanya bersifat wajib untuk diikuti. Webinar kedua nanti akan kita laksanakan di tanggal 15 April 2026. Webinar ketiga itu di tanggal 29 Mei 2026. Dan seluruh kelengkapan dokumen bisnis project itu sudah bisa mulai diangsur dari sekarang, sudah bisa mulai dikerjakan. Setelah webinar ini, silakan cari dosen pembimbingnya masing-masing untuk bisa diskusi. Dan pengumpulan seluruh kelengkapan dokumen bisnis project itu dimulai dari tanggal 15 Mei sampai 30 Mei 2026. Dan seminar akhir akan kita laksanakan secara online itu di tanggal 5 Juni 2026. Dan ini nih yang paling seru, yaitu bazar. Nanti akan kita laksanakan di tanggal 13 dan 14 Juni 2026. Nah, pastinya teman-teman sudah punya sedikit untuk gambaran ya untuk bazar kita, tapi boleh dong kita lihat kilas balik bazar tahun lalu itu seperti apa. Berikut videonya. Pelita Indonesia Student Benefit 2025.
Indonesia Cosplay Contest 2025. The Best Business Contest Award 2025. Nah, akhirnya kita sampai ke acara inti kita, yaitu podcast bersama kedua narasumber. Dan di sini kita sudah hadir dua narasumber yang sangat-sangat kece dan cantik-cantik tentunya. Yang pertama ada Creative Director dari House of Kira, lalu juga ada founder dari Buatan Tangan. Mari kita sambut, ini dia Kak Clara Vanessa dan Kak Adina Esther. Halo! Gimana kabarnya? Hari Baik, ini baik, luar biasa. baik, luar biasa. Kayaknya selalu terlihat luar biasa ya. Wow. Boleh dong kita sharing-sharing dulu tentang bisnisnya kali ya, biar teman-teman semua punya gambaran. Karena kan sebagian mungkin tahu ya House of Kira, lihat dari video-video grand opening kemarin banyak yang nanya-nanya sih sebenarnya. Buatan tangan juga, cuma mungkin ada yang masih kurang familiar itu produknya seperti apa sih. Mungkin boleh diceritain dulu dari Clara apa dari Boleh Clara dulu? Oke, boleh. Halo guys, selamat malam. Aku Clara Vanessa dari House of Kira, dan sebenarnya House of Kira sendiri ini adalah rumah kreatif lah kita bilangnya untuk zaman sekarang ya. Karena di era digital ini kita paham bahwa segala macamnya butuh digital gitu. Jadi di dalam House of Kira sendiri itu sebenarnya ada beberapa macam. Ada Kiragrafi, which itu sebenarnya ada pre-wed dan wedding foto dan videografi. Kemudian ada Kira Production, itu untuk social media handling dan digital marketing. Kemudian ada House of Kira sendiri, itu adalah studio, spot foto studio yang bisa disewa untuk orang-orang yang mungkin fotografer nih, tapi nggak tahu mau foto di mana. Nah, boleh tuh ke House of Kira gitu. Oke, jadi intinya ini tempat studio foto ya teman-teman, dan baru dibuka itu pada tahun lalu ya? Benar, Tahun lalu kan ya? Cepet ya, tahun lalu. Ini awalnya memang Clara itu ada hobi untuk fotografi atau gimana ya? Oke. Kenapa kok bisa dibuka gitu? Oh gitu ya. Oke. Disclaimer, sebenarnya aku ini tidak bisa foto, tidak bisa video, even kadang foto pakai handphone juga jelek ya hasilnya gitu kan. Tapi aku suka sesuatu yang cantik-cantik gitu, enak dipandang, enak dilihat. Benar. Jadi sebenarnya awal berdirinya House of Kira itu adalah di tahun 2020 waktu COVID-19. Wow, oke. Sebenarnya profesi awal aku adalah MC sebenarnya. Oh iya, boleh dong kita sambil tampilin ini kali ya? Boleh, boleh. Karir journey-nya Clara itu. Nah, dari kalau mana? di Iya. career journey itu sebenarnya terlihat ya. Jadi kayak dari 2014 tuh sebenarnya banyak sekali hal yang sudah aku kerjakan, mulai dari nge-MC lah, terus kerja di bank, beberapa bank gitu kan. Terus aku pernah jadi event organizer, penyanyi band, sampai MC, semuanya aku udah pernah kerjakan. Terus di tahun 2019 akhirnya aku memutuskan untuk menjadi full time MC, dan ternyata 2020 itu COVID-19 dan bikin kita semua nggak bisa ngapa-ngapain guys. Jadi benar-benar lockdown. Terus kita masih harus menyambung hidup ya. Jadi cari cara gimana caranya supaya tetap bisa dapat bulanan lah ya untuk makan, karena waktu itu aku tinggal sendiri kan. Jadi ternyata waktu COVID itu digital makin naik, banyak platform-platformnya tuh yang kayak
Makin banyak viewersnya. Jadi dari sana aku berpikir mungkin ada celah yang bisa aku masuk lah dari situ. Dan jadi berawal dari bikin short movie di tahun 2020, aku upload ke YouTube dan ternyata banyak sekali brand-brand yang masuk gitu. Jadi kita dapat sponsor. Terus ternyata dari sana berkembang menjadi studio, menjadi sosial media dan yang lain-lain gitu. Berarti sebenarnya awalnya juga berkarir ya, bukan langsung jadi entrepreneur. Benar, aku dari SMP aku udah cari duit sendiri sebenarnya. Dari SMP tuh aku jual stiker-stiker nama, tau gak sih dulu zaman-zaman dulu tuh ada stiker nama, itu aku jualin, bener. Jadi nanti aku numpang di warnet untuk ngeprint. Nanti aku sampai sekolah aku jualin lagi harganya 1.000, waktu itu 500 perak. Terus SMA aku jadi guru nari. Terus kuliah aku kerja di bank sampai akhirnya tamat, aku jadi MC dan sampai sekarang lah karirnya gitu. Tapi itu berarti jiwa entrepreneurnya itu dari dulu udah ada gitu loh. Pengen cari duit aja, emang seneng aja gitu. Aku suka deh, cuan is my life kan ya. Jadi kayak di mana ada kesempatan, ada opportunity di situ pasti aku kejar gitu. Luar biasa. Berarti ya pokoknya di mana ada kesempatan. Jadi teman-teman nih kalau misalnya kita jalan hidupnya itu bukan cuma satu gitu ya. Apa yang bisa kita kerjain dulu. Kalau misalnya memang berkarir ya nggak ada salahnya juga. Tapi kalau misalnya cocoknya jadi entrepreneur, ya go on gitu, just go with it gitu ya. Oke, oke. Kalau Adina gimana? Oke, kalau yang belum tahu buat tantangan, jadi buat tantangan itu adalah bisnis F&B yang ada di Pekanbaru. Lokasinya di Jalan Gatot Subroto. Fokusnya adalah French pastries atau kita mungkin lebih umum dibilang patisserie. Mm-mm. Jadi produk aku tuh yang paling utama adalah croissant sama another French pastries lah kayak sus and puffs kayak gitu. Bacanya croissant gitu ya. Saya bacanya croissant. Nah, tadi apa? Beda banget ya kalau MC sama aku. Soalnya aku anak dapur. Ngomongnya cas gitu banget kalau aku Yang penting to the point ya. ketemunya sama bahan-bahan terus. Ya, jadi startnya itu di tahun 2021 sama kayak Cek Lara, awalnya gara-gara COVID. Kebetulan aku kuliah itu di Jakarta. Oke, oke. Terus pertama kali ada webinar itu akulah korbannya, angkatan aku. Oh gitu. Jadi waktu itu belum secanggih sekarang. Oke, oke, Nah, oke. skripsi yang pertama online dan sidang yang pertama online itu angkatan aku. Aku lulus itu tahun 2020. Jadi aku ngerjain skripsi itu waktu lagi COVID, COVID. banget. Wah. Waktu baru-baru banget tuh COVID Maret masuk ke Indonesia. Wisudanya online dong? Wisudanya online. Waduh. Belum bagus kayak sekarang ya. Iya, 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 iya. Waktu itu masih COVID, orang tua aku nggak kasih izin untuk pergi ke Jakarta mencari kerja, walaupun sudah diterima di beberapa perusahaan multinational company. Akhirnya aku sama mikir apa yang harus aku kerjain. Oke, dulu terima endorse, iya. Cover lagu di Instagram, iya. Terus jadi model, iya gitu. Semua dikerjain sampai pada akhirnya karena aku punya hobi makan. Ini bukan hobi yang aku banggakan ya sebenarnya. Hobiku tuh makan, minum, aku suka sesuatu yang asin, yang manis, makanan dari Amigos, agak minggir got sedikit sampai bintang 5 gitu-gitu, semuanya tuh aku suka kulineran. Nah, terutama di keluargaku kami suka banget sama roti. Jadi ketika udah buka tuh udah bisa terbang ke luar kota, kita pergi ke Bali, terus aku mulai tuh hunting kayak pastries, croissant. Nah, pulang ke Pekanbaru, lihat sepertinya ada nih bukan profit, ada nih kesempatan untuk buka usaha di bidang ini. Walaupun aku tidak punya background F&B sebelumnya. Ya udah, akhirnya kita coba, aku disupport sama keluarga tentunya dan bukalah di tahun 2021 Desember. Seperti itu. Berarti ini udah dari 2021 Desember. Desember, iya. Tapi itu bukanya secara online atau Online. online? Iya, aku Online-nya- online 1 tahun, kemudian November 2022 aku buka toko pertama aku. Sebenarnya bukan toko sih aku bilangnya booth karena itu di Mall SKA Pekanbaru, nggak bisa dine in, hanya take away saja. Oh, oke, Gitu. oke. Baru akhirnya di tahun 2024 Desember aku buka, aku bilangnya kedai, aku nggak mau bilang kafe. Aku buka kedai yang bisa dine in akhirnya di Jalan Gatot Subroto itu.
Itu dari 24 Desember. 2024. Kenapa waktu awal-awal itu nggak langsung buka toko aja gitu? Karena modalnya gede ya, nggak bisa langsung buka toko. Kita harus realistis. Karena kan aku juga banyak modalin sendiri. Dan aku nggak pernah punya background F&B. Mm-mm. Jadi menurut aku terlalu besar resikonya. Dan sepertinya resikonya tidak bisa aku tanggung sendiri. Mm. Karena aku kan jalanin sendiri. Mm. Aku nggak punya partner. Mm. Jadi aku harus belajar learning by doing. Gimana nih caranya ngejalanin bisnis F&B. Mm. Makanya aku start small lah. Daripada nggak start sama sekali. Berarti dari awal itu cuma pastry aja ya? Awalnya cuma pastry tok. Sekarang kan udah ada Sekarang makanan udah ya? ada main course, udah ada nasi, udah ada kue tiaw, udah ada kopi, udah ada semua. Luar biasa. Tapi kan itu beda ya. Katanya pastry sama apa makanan main course itu yang kayak kue tiaw dan segala macam itu kan sebenarnya Iya, beda. beda kan? Beda. Oh tapi Adini juga mendalami itu maksudnya kayak. Aku cari tim, Oh aku oke. juga kebetulan karena kita punya hobi kuliner, Mm-mm. kita tahu taste. Mm-mm. Tapi aku nggak expert di hot kitchen. Mm-mm. Nah, aku cari tim, tapi bagaimanapun product developmentnya tetap dari aku. Mm-mm. Jadi mereka kayak perpanjangan tangan lah mengeksekusi seperti itu. Oke, kalau misalnya ini kan berarti Adina mencari tim ya, tapi buatan tangan bener-bener cuma Adina aja. Iya, Iya. itu karyawan gitu Oke, kalau oke, mereka. oke. Kalau Clara kan partner ya, Benar. kenapa kok bisa milih berpartner gitu? Oke, aku memilih berpartner karena balik lagi aku nggak bisa foto ya, foto nggak bisa video, Oke, disuruh aku cuman bisa mikir. Jadi aku mikir, aku rencanain, terus nanti aku bilang ke timku, jadi nanti mereka yang akan eksekusi gitu. Tapi kalau aku disuruh megang kamera, aku nggak akan bisa gitu. Makanya that's why aku milih partnerku namanya Aldo Alfandi. Jadi dia juga kebetulan tahun lalu baru pindah ke Pekanbaru. Jadi aku langsung ngobrol aja sama dia kayak dia juga udah 7 tahun di dunia fotografi ini gitu kan. Terus ya udah gimana kita bareng deh gitu. Kita coba eksekusi di Pekanbaru dan ternyata feedbacknya sangat positif di Pekanbaru ini gitu. Akhirnya setelah 1 tahun kita menjalani ini tanpa rumah ya, tanpa House of Kira. Akhirnya di tahun lalu September kita udah dapet tempat dan semuanya juga udah oke. Akhirnya kita bukalah di RBC gitu. I see, berarti pokoknya harus bisa melengkapi ya. Benar. Boleh tahu nggak waktu awal-awal bukanya itu challenge paling beratnya itu di mana sih? Buka studio kan nggak gampang ya. Betul. Apakah challenge-nya itu di alat-alatnya atau mungkin di skillnya atau justru malah nyari kliennya susah gitu? Challenge paling beratnya di mana? Oke, menurutku trust market ya, kepercayaan dari orang. oke. Karena bisnisku ini berhubungan dengan bisnis orang ya. Salah satunya adalah kita menghandle sosial media mereka gitu, menyalurkan yang ada di dapur, contohnya kayak Adina yang ada di dapur supaya bisa dilihat sama masyarakat kan gitu. Jadi berhubungan dengan bisnis orang itu nggak bisa main-main sebenarnya. Jadi untuk mendapatkan trust market itu kita butuh satu pasti personal branding yang benar. Kemudian apakah partnerku bekerja dengan baik atau tidak gitu. Apakah hasil kita disukai atau tidak? Apakah layak untuk kita tampilkan di masyarakat? Jadi sebenarnya yang paling susah itu. Kalau untuk cari tempat dan mungkin alat masih bisa nyicil lah ya kita bilang gitu kan. Tapi kalau udah trust dari orang-orang itu yang sebenarnya agak sulit gitu. Tapi aku bersyukur sampai detik ini klien-klienku gitu dan masyarakat apalagi di Pekanbaru gitu kan semuanya feedbacknya bagus-bagus gitu dan ya seneng lah akhirnya mengerjakan ini juga jadi apa ya bukan cuman hobi aja gitu dan bukan profit doang tapi udah jadi kayak bagian dari diri kita jadinya gitu. Iya, berarti kan sebenarnya kan yang namanya fotografi gini-gini kan kita butuh sesuatu yang kreatif ya, skill Betul. kreatif namanya ya. Betul. Kalau menurut Clara itu skill kreatif doang itu bisa survive nggak di industri kreatif zaman sekarang? Nggak mungkin sih karena sebenarnya gini, skill itu penting, tapi mungkin menurut aku ya, skill itu mungkin hanya sekitar 30-40% lah. Sisanya itu tanggung jawabnya sampai mana. Jadi misalnya kita ambil contoh yang paling simpel deh, misalnya aku kan ngerjain sosial media handling lah ya. Jadi kan aku menjanjikan ke klien-klienku bahwa mereka akan posting nih setiap 2 hari sekali atau 1 hari sekali. Jadi ya kita harus benar-benar pastikan bahwa memang timku akan upload ini setiap hari atau tidak. Jangan sampai Oke, nanti oke. klien akan kecewa kan sebenarnya. Jadi kalau untuk kreativitas aja ya kita bisa cari, ada referensi, banyaklah aplikasi yang bisa kita pakai gitu. Tapi kalau untuk tanggung jawab nggak bisa. Itu benar-benar harus ya kamu tanggung jawab
kerjaan harus benar-benar dikerjain gitu. Berarti selain creativity, responsible itu juga Bener. penting gitu ya. Yes. Nah, kalau buat Adina nih, ini kan produknya beda. Yang satu sebenarnya jasa ya, jasa Yep. fotografi ya. Kalau produk makanan itu kita tahu kan persaingannya tuh gila banget ya. Iya. Apa sih yang menurut Adina membuat buatan tangan itu beda brandnya? Oke. Kalau sebenarnya mau dibilang beda karena buatan tangan pakai premium ingredients itu one of them aja. Karena sekarang banyak kok bisnis F&B Mm-mm. yang menggunakan premium ingredients. Heeh. Oke, buatan tangan pakai premium ingredients, terus yang beda apa? Satu sih, walaupun kita jual produk, Heeh. tapi kita tetap butuh service. Servisnya gimana nih? Servisnya, jadi maksudnya Heeh. kayak personal touch kita ke Ah, customer gitu. Nah, aku bisa banget pede bilang mm, kalau frontliner aku sangat oke servisnya. Walaupun bagaimanapun human error pasti mm-mm, akan mm-mm, ada, kadang-kadang mungkin tidak selalu prima, mm-mm. tapi kebetulan aku juga people person, aku suka Oke, ngobrol, aku I suka, can see that. iya kan, aku suka ngobrol, aku suka nongkrong, Heeh, aku suka kongko gitu. heeh, Jadi aku taruh ke buatan tangan sendiri, aku yang train sendiri frontliner heeh, aku, heeh. mulai dari satpam Iya, iya. sampai server, Mm-mm, sampai barista, even supervisorku, mm-mm, bagaimana mereka ngomong sama mm-mm, tamu, bagaimana ada personal touch sama tamu, even tamu yang loyal customer, aku maunya mereka bisa tahu menu favorit mereka apa, order yang paling sering, makanan, minuman, pastry, mm-mm. terus mereka udah lama nggak datang. Ada touch yang kayak pas mereka duduk, halo Kak, udah lama ya Oh nggak gitu, kesini. lebih personal gitu Yes, ya. itu tuh salah satu strengthnya buatan tangan gitu. Jadi nggak Hmm. cuman sekedar datang, order di meja kasir, bayar, duduk, oke gitu. Nggak, kita memang agak old school. Makanya aku bilangnya kedai gitu. Kedai, oke oke oke. Kedai yang datang kita bisa ngobrol sama yang jualan gitu Iya, ya. jadi ada Mm-mm. personal touch-nya Mm. dengan servernya juga, dengan satpamnya juga gitu. Itu ada hubungannya nggak dengan nama buat tantangan gitu? Sebenarnya akhirnya ada gitu Oh ya, gitu. karena Oh awalnya nggak kepikiran. awalnya nggak kepikiran. Hmm. By the way, yang bikin nama buat tantangan itu abangku, Oh, karena oh. aku orang Batak, margaku butar-butar dengan ejaan lama. Oh iya iya. Terus mikir apa ya, pengen bikin nama Hmm. brandku tuh apa, tapi aku Mm-mm. nggak mau kayak Adino Pastry gitu, aku nggak mau gitu. Oke, jadi kita selipin aja, terus Heeh. aku pengen something yang handy karena Heeh. memang ngerol adonan itu kan pakai tangan gitu, Iya 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 nggak iya iya. pakai alat Heeh, gitu. heeh, Jadi heeh. akan ada kuasong yang bentuknya gini, akan ada yang gitu, ada yang Makanya gitu. bentuknya beda-beda Iya, tuh. makanya aku bikinnya buatan tangan, dan akhirnya semuanya itu memang ya personal touch, dan touch itu kan dengan tangan ya biasanya. Jadi ya akhirnya ke situ juga arahnya ternyata. Berarti secara nggak sengaja ya. Kalau kalau House of Kira tuh juga ada artinya atau gimana? Oke, House of Kira itu sebenarnya artinya terang, bahasa Jepang. Oh Jadi gitu. kenapa namanya Kira? Karena Aldo, Mm, partnerku itu, dia mm, seneng banget sama Jepang. Dia even bisa ngomong bahasa Jepang. heeh. Jadi semua yang berhubungan dengan dia itu harus ada Jepang-Jepangnya. Dia Oh suka gitu. banget sama Gundam. Jadi kayak emang anaknya sangat Jepang gitu. Heeh. Jadi dia tuh kayak, Kelar gue mau dong namanya Mm, Kira. Karena artinya terang. Ya udah ayo gas. Karena menurutku mm, apalah arti sebuah nama. Kalau heeh. memang kerjaan lu oke ya oke gitu Oke kan. oke. Gitu. Berarti rumah yang intinya harus terang gitu ya Rumah nantinya. terang Rumah terang sebenarnya. ya. Mm-mm. Interesting, interesting. Adina kan bukanya itu berarti masih bisa dibilang zaman-zaman post COVID mungkin? Iya, masih Iya, COVID lah masih sebenarnya. COVID ya, Iya, 2021 kan? 21. Iya, itu masih pakai pakai masker ya. Itu udah langsung rame. Puji Tuhan itu lu apa ya, market itu antusias gitu karena nggak ada hiburan waktu itu di Pekanbaru. Oh iya Jadi orang pada juga, makan bener karena bener bener. stay at home gitu kan. Jadi mereka pada apa nih di GoFood ada apa? Makanya kita ngocok dalgona ya. Iya, iya kan pada saat Bener itu bener bener. tiba-tiba semuanya, Tiba-tiba, semua orang heeh, ketika COVID yang nggak bisa jadi bisa, yang bener bener. nggak jadi content creator tiba-tiba jadi content creator ya kan? Setuju banget sih. Terus habis itu yang nggak suka otomotif tiba-tiba si paling ngerti mobil, si paling Heeh. ngerti motor, tiba-tiba dia jadi apa nge-cover lagu padahal Mm-mm. biasanya enggak. Nah, ada blessing in disguise sih ketika COVID itu. Mm-mm. Jadi ya seperti itulah dia. Oke, waktu pertama kali nih Adini dapat repeat order.
atau ada yang customer udah pernah beli, dia Oke. beli lagi gitu. Kira-kira apa yang terbersit gitu? Apa yang Adina pelajari dari itu? Kalau soal repeat order Hmm. pasti kita harus menjaga kualitas Mm-mm. produk. Mm-mm. Tapi menjaga kualitas produk itu kan tanggung jawab kayak yang Cek Clara bilang. Iya, 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 Jadi iya. itu udah wajib. Itu nggak bisa kita negosiasikan lagi. Nah, kalau aku dulu waktu masih online, karena aku ngerjain semua sendiri, Mm. memang aku tuh suka banget personal touch. Makanya tadi aku bilang aku taruh itu di servisnya buatan tangan. Kamu love language-nya apa sih? Physical touch? Physical touch. Penasaran aja gitu kan? Nah, personal touch aku waktu dulu masih online kan kita ngirim pakai GoSend ya. Heeh. Boleh sebut merek nggak sih? Sorry. Iya, nggak apa-apa, nggak Kita apa-apa. ngirim pakai Iya. transportasi online ya, Heeh, heeh. apapun sih Iya, sebenarnya. iya, iya. Nah, aku nggak ketemu sama mereka, aku nggak ketemu sama customerku gitu. Mm. Nggak semua customerku aku kenal. Ada Mm. orang yang memang bener-bener ngechat dan totally stranger Mm. gitu. Kalau yang stranger dan mereka repeat order, satu iya mempertahankan kualitas, yang kedua aku suka kasih freebies atau aku dulu nulis kayak hai Kak ini, thank you for Lucu this. banget Tapi ya. memang tulis tangan ya. Jadi Oh, aku oke. aku memposisikan diriku sebagai customer gitu Heeh, heeh. karena aku pernah dapat treat seperti itu di Jakarta. Dan aku pengen bawa itu ke Pekanbaru karena enak banget loh Iya, iya, kita iya, iya, di iya. notice gitu. Padahal kita cuma Benar, beli benar, benar. kedua atau ketiga, belum beli ke-10 Heeh, gitu. heeh. Tuh deh. Kayaknya di sini memang masih jarang ya yang begitu ya. Kalau di luar kayaknya lebih lebih banyak. Iya. Oke, oke, oke. Kalau misalnya dari Clara nih, Mm-mm. kira-kira menurut Clara platform digital marketing kan kayaknya Clara paham ya. Aku Mm-mm. lihat dari profilnya digital marketing itu untuk House of Kira nih, yang paling berpengaruh, yang paling ngefek buat House of Kira ke growth-nya, perkembangannya itu tuh platform yang seperti apa? Kayak TikTok kah, Instagram, Ads, atau justru kayak influencer gitu? Berarti ini untuk House of Kira sendiri ya berarti. Atau kalau ada yang lain, misalnya ada bisnisnya yang lain? Oh, oke, Hmm. oke. Oke, sebenarnya ini seiring berjalan Mm, bersama lah mm, sebenarnya. Apalagi kan kita sadar zaman sekarang ya, kamu buka Instagram, pasti sekalian buka TikTok lah habis itu Iya, kan. iya, 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 Atau bener. mungkin kamu mau tidur, kamu buka TikTok dulu, tapi kayak pengen upload sesuatu, kamu balik lagi ke Eh, Instagram eh, gitu eh. kan. Jadi sebenarnya ini berjalan bersahabat lah mereka Mm, gitu. mm, mm. Cuman memang treatmentnya berbeda karena setiap platform itu punya rumus mereka masing-masing Mm, gitu. mm, mm. Jadi kalau kita ambil contoh punya Adine misalnya, Mm. pasti punya Adine akan lebih apa namanya lebih cocok itu di Instagram karena Kenapa tuh? orang akan lihat ambience-nya seperti apa, terus menunya ada apa. Karena Instagram itu kan mungkin lebih banyak 70% itu foto sebenarnya. Oke, Kalaupun oke. memang ada video, sebenarnya mungkin bisa diikuti dengan yang lagi hit sekarang lah gitu. Oke, Tapi oke. kan ini balik lagi ke selera si owner masing-masing. Kalau Adine tuh sukanya klasik, estetik, yang nggak terlalu rame Heeh, gitu. heeh. Nah, kalau TikTok kamu harus pakai musik lah. Iya, iya, Kemudian iya, harus iya. kalau mau viral kamu harus ikutin Tren. iya tren yang lagi hit sekarang Mm. gitu. Nah, jadi sebenarnya kembali lagi ke si klien masing-masing gitu. Tapi kalau aku personal memang itu akan berjalan bersamaan gitu. Kalau menurut Clara, berarti House of Kira itu cocoknya di Instagram? House of Kira berarti Hmm. ya. Kalau House of Kira, iya kita memang lebih fokusnya ke Instagram. Untuk sekarang segala macam yang berhubungan dengan House of Kira, memang aku uploadnya di Instagram gitu. Karena kebanyakan klien juga nyarinya dari Instagram, jadi nggak bisa dipungkiri, Steph. Iya, Karena benar-benar. kamu mau nyari makan, Itu nyarinya di kayak profile Instagram. nggak sih? Kayak Iya, profile gitu ya? bener. Jadi kayak bisa dibilang tuh lebih ke portfolio sih Bener-bener sebenarnya. bener portfolio, iya. Cuma Begitu. kurangnya reviewnya aja di situ ya. Ratingnya berapa gitu. Ya biasanya orang kebanyakan DM langsung sih. Kalau ada Iya, apa-apa iya, iya, DM iya, iya, iya. gitu. Kalau influencer itu kira-kira ngaruh nggak? Perlu pasti. Eh Gini, jadi hanya dari Instagram kita sendiri aja sebenarnya aku nggak bilang tidak ya, tapi Mm-mm. kurang mungkin karena gini, kembali lagi konten yang kamu upload apa nih, ya Mm-mm. kan? Terus kamu tujuannya apa nih Mm. ngupload? Kamu mau jualan kah? Kamu mau dapat awareness kah? Mm. Gitu kan? Kan berbeda-beda. Nah, sedangkan kalau influencer ini kan mereka sudah ada followersnya sendiri. Mm. Namanya juga influencer. Mereka Mm-mm. mereka bisa menginfluence Mm. orang-orang gitu. Jadi influencer ini penting sebenarnya. Dan bisa dibilang mereka juga sangat membantu gitu. Jadi kadang-kadang misalnya kita butuh sesuatu nih,
barang kita oke, tapi kalau dia tidak dipromosikan, Oh orang iya akan iya kurang iya. paham Orang kan. nggak aware ya. Sedangkan kalau Mm. kamu sebagai penjual mempromosikan barangmu, orang akan merasa ya kamu penjualnya, barangmu pasti oke lah Make gitu sense, kan. make sense. Tapi kalau ada influencer kan kayak, aku makan di sini nih enak banget loh gitu. Orang akan terinfluence kan. Mereka Iya kan, iya iya. bener juga ya kemarin Mm. Stefani makan di situ enak loh Mm, gitu. mm, mm. Dengan misalnya 20.000 followersmu, nggak mungkin nggak ada 2.000 yang tidak ingat gitu Benar sebenarnya. benar Jadi benar. sebenarnya influencer juga penting gitu. Kalau ads udah pernah nyoba? Ads juga sebenarnya penting, tapi ya perlu diingat bahwa di era digital ini ads itu nggak bisa sembarangan. Dia Mm, ada rumus dan ada caranya. mm, Jadi bisa dibilang meta ads lah kita mm, bilang ya. Contoh di Instagram itu meta ads dan cara nge-ads-nya itu nggak bisa cuman klik 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 bayar gitu, nggak bisa. Jadi harus ada perhitungannya. Jadi mm, per biaya per hasil iklanmu itu biayanya rendah atau tinggi. Kalau biayanya masih tinggi berarti iklanmu tidak berhasil. mm, mm. Jadi banyak orang yang sudah spend banyak lah Banyak. bisa dibilang kan berjuta-juta tapi nggak works karena mereka nggak pakai rumus gitu. Dan hadirlah kami yang bisa membantu orang-orang yang tidak mengerti begitu. Karena kalau diajarin juga mungkin butuh waktu 2 sampai 3 hari ya gitu. Karena waktu aku belajar juga aku benar-benar spend 4 hari itu untuk belajar tok hanya meta ads doang gitu. Berarti Clara juga ada provide service buat ini ya, Betul. sosial Ads. media ya. Bener. Take note ya teman-teman ya. Mau lihat hasilnya buka buatan Tasya Itu kolaborasi ya. di Instagram. Mereka yang menghandle. Menu baru aja kita yang cobain dulu enak. Seru juga ya. Tapi memang buatan tangan konsepnya clean look gitu ya. Konsepnya buat tantangan itu sebenarnya aku memang agak maniak kalau misalnya French pastries, Hmm. aku maunya dia sangat French gitu. Oh, makanya Makanya kayak klasik iya, gitu makanya ya. dari tempatnya sendiri Mm-mm. kalau misalnya yang udah pernah datang Hmm. pasti bisa ngerasa dia homey karena Mm-mm. kalau di Prancis sendiri kalau kita ke toko roti di sana Iya, iya. yang rumah-rumah tua, rumahnya dari batu-batu, yang warm gitu. Heeh. Nah, bersangkut dengan si sosial medianya, aku mau itu kelihatan di sosial medianya. I see, I see. Jujur aku hampir setiap pulang rumah tuh aku ngelewatin buatan tangan sih. Oke. Jadi kayak udah lama banget pengen nyobain karena cuma kedengaran aja dari teman-teman itu enak loh, enak loh, enak Itu loh gitu. wajib sih. Itu tuh aku tuh sebenarnya kerja ya di buatan tangan kayak karena Adina one of my client kan. Tapi setiap kali kita kerja di situ kalau nggak makan nggak bisa. Nggak bisa. Enak banget. Dia punya zupa sup. Oh my god, tuh enak banget. Yes. Oh wow. Coba ya, Itu guys. favorit. Karena aku cuma pernah nyobain baru pastry-nya aja dan pastry-nya itu yang kayak croissant yang croissant benar nggak sih? Betul bisa bisa. Croissant. Kosong. Oke. Croissant. Kosong yang kosong gitu aja yang nggak ada feelingnya itu udah enak Itu aja gitu. wangi banget kan. Iya wangi banget Best. gitu. Aduh, jangan dipuji terus. Untung udah buka puasa ya. Oh iya. Iya itu wangi banget. Nah berarti kalau menurut Adina nih, yang konten-konten yang makanan yang sebenarnya worst itu, yang bagus itu, apakah yang memang harus dia terlihat estetik gitu, atau yang review-review jujur dari orang itu yang sebenarnya lebih worst? Yang mana kira-kira? Kalau aku lebih pengen dikombinasiin. Oh gitu. Iya, karena review dari orang nggak akan kita taruh di Instagramnya kita atau Mm-mm. di sosial medianya Mm. kita, atau mungkin dalam bentuk collaboration. Mm-mm. Kalaupun dalam bentuk collaboration, kita akan filter mana yang akan masuk ke dalam sosial medianya kita, atau Mm-mm. kita kerjasama dengan KOL, I see, I see, I see. kita panggil, kita minta review, terus kita yang ngepost. Jadi yang ngepost itu buatan tangan, baru kita kolaborasikan dengan Instagram si KOL I tersebut. see. Jadi tetap pada pattern feeds-nya buatan tangan. Jangan sampai Lari ya. lari dia gitu, lari Oke. satu postingan sendiri. Nah, seperti itu. Berarti kolaborasi ya. Iya, tapi kalau yang estetik tuh apakah itu jadinya nggak jujur gitu? Enggak, itu ya tetap jujur karena kita hanya bikin dia jadi lebih Indah. fotogenik, Iya. jadi lebih indah. Kenyataan sebenarnya memang ya seperti itu gitu. Tapi Adina ini emang detail banget sih. Aku tuh jadi Pusing aja. iya, aku vendor Adina itu udah berapa ya? Setengah tahun, hampir setahun ya. Hampir setahun kerja bareng sama Adina. Dia tuh bener-bener memperhatikan setiap detailnya. Dan dia, uniknya Dina adalah dia tidak mau diedit. Tidak Jadi mau kalau diedit ada itu gimana maksudnya? AI, nggak mau AI, nggak mau edit di zaman sekarang ya. Orang mau semuanya terlihat sempurna. Dan Dina, dia masih dengan strict dengan konsepnya yang buatan tangan. Memang
bikinan manusia itu Khasnya nggak akan ada yang manusia. sempurna I gitu. see. Jadi kalau misalkan akan ada yang kelopek dikit atau Heeh. mungkin kurang ini kurang, dia bilang ya nggak apa-apa Ceh, Mm-mm. memang begitu. Jadi Mm-mm. emang anak ini tuh detail banget Wah, gitu. tapi that's actually itu bener-bener ya touch-nya buatan tangan jadinya Benar, real gitu yes. ya, Dan sangat original. konsisten buat tantangan itu. Oh, oke, Maaf ya Cie, kalau interesting. misalnya aku sangat Iya lagi. Iya. Tiba-tiba curhat. karena kita pengen yang fit sama brand Heeh, kita heeh. gitu. Dan aku nggak bisa ngurusin sosial mediaku terus-menerus. Iya, Aku ngurusin oke. dari A to Z di buatan Benar, benar, tangan benar. gitu. Jadi aku harus berpartner sama orang Mm-mm, yang make bisa sense. nyambung sama aku gitu. Aku udah pernah kerja sama-sama beberapa, tapi ada yang cocok, ada yang nggak cocok, ada yang cocoknya setengah-setengah gitu. Ini maksudnya sosial media ini juga. Handling, iya. Oke. Akhirnya sekarang aku di House of Kira yang Heeh. handle. Sejauh ini aku ya namanya kita pasti mau yang terbaik. Mm-mm. House of Kira juga mau yang terbaik Mm-mm. buat tantangan. Mm-mm. Buat tantangan juga mau yang terbaik buat buatan tangan. Mm-mm. Menggabungkan ide dari beberapa kepala pasti akan ada bentrok, pasti akan ada wah nggak bisa Cek, aku maunya gini. Tapi Mm-mm. lebih bagus dari segi yang mengerti tekniknya Iya, ya. iya, Jadi, iya, iya, iya. tapi susah Dina. Tapi gini Cek, kenapa bisa? Kenapa referensi bisa proses kayak gitu kita? Tapi namanya kerja nggak akan ada tidak bergesekan. Yes. Deket banget kan Iya, kita iya, kerja iya. terus. Jadi pasti akan ada gesekan. Benar, Tapi benar, agree. tujuannya tuh tetap untuk kasih yang terbaik. Benar. Selama tujuannya itu, aku nggak ada masalah sih gitu. Wah, interesting. Boleh dong kita nanya lagi ke Clara nih, kan Apa tuh? kayaknya paham banget ya tentang social media management dan sebagainya. Ini kan teman-teman mahasiswa kita baru mau mulai bisnisnya gitu. Jadi bagusnya itu mereka fokus ke creating konten dulu, penuhin dulu konten-kontennya, atau langsung gas aja nih pakai iklan. Oke. Jadi aku dari awal berkecimpung di dunia ini. Jadi dunia digital itu sebenarnya unik. Konsepnya adalah yang tidak terlihat, maka tidak akan ada. Oke. Jadi kamu jual nasi goreng, Mm-mm. tapi kamu nggak kontenin, kamu nggak promosi, cuma berharap dari mulut ke mulut. Maka sebenarnya nasi goreng itu nggak ada, ngerti kan? Oke. Tapi kalau misalkan kamu memang mau dia viral, dia memang laku banyak, ya kamu harus konten. Dan sebenarnya ads itu adalah jenjang selanjutnya dari konten. Jadi kamu I see. konten dulu. Jadi aku bocorin sesuatu ya. Jadi sebenarnya konten yang di ads kan atau diiklankan adalah konten yang sukses. Jadi misalnya kamu bikin 5 video. Dari 5 video itu ada satu video yang viewersnya lebih tinggi. Maka ini yang sebenarnya harus kamu ads. Bukan yang paling rendah. Jadi itu sebenarnya bocorannya lah ya. Jadi kenapa aku bilang jenjang selanjutnya? Karena kamu nggak akan tahu mana yang kamu ads kalau kamu nggak ada konten gitu. Make sense. Betul. Berarti itu sebenarnya kayak pre-queue buat kita ya, mana yang menarik buat dijadiin iklan gitu Iya, ya. karena kamu harus tes pasar dulu kan. Sebenarnya oke, let's say Instagramnya aku lah. Aku udah tahu nih selama aku main Instagram, aku udah tahu ternyata followersku tuh sukanya yang apa. Mereka suka waktu aku ngonten, misalnya aku lagi nge-gym. Maka konten gymku itu akan aku terus aku kasih terus ke mereka, ya kan? Nanti sampai akan ada satu video yang ternyata lebih viral dari semuanya. Maka itu yang sebenarnya harus aku ads kan. Karena sebenarnya konten ini sudah sukses, tinggal kamu bikin lebih rame aja gitu. Jadi otomatis spend biaya kamu juga nggak akan terlalu banyak karena jadinya biaya per hasil si konten tersebut akan lebih murah. Jadi kamu nggak boncos gitu. Ini aku belajar juga nih jadi. Ternyata gitu ya. Ya make sense sih. Sebenarnya kita kayak kadang roughly kita tahu idenya tuh gimana gitu. Cuma buat memetakan ininya loh, Betul, iya. mindsetnya. I see. Kadang-kadang orang bingung harus mulai dari mana kan. I Ini see. satu SKS oleh House of Kira. Wah, ini biayanya berapa nih? Wah, berat nih. Enggak nih, satu SKS tapi kita rangkum semuanya di dalam podcast ya. Nah, balik lagi ke Adina, tapi nanti juga ke Clara deh. Menurut kalian nih, yang namanya sebuah brand itu bisa kita lihat dari mana? Dia dibentuk dari logo kah? Atau dari pengalaman customer kah? Atau dari apanya gitu? Yang namanya sebuah Sebuah brand. brand ya. Mungkin kalau dari logo sama Konten konten atau dan pengalaman customer. Mungkin logo aku akan taruh paling terakhir, tapi bukan membuat dia jadi paling tidak penting. Karena bagaimanapun logo itu penting supaya orang mudah ingat kita gitu. Jadi kalau dibilang top 3, jadi dia tetap top, Oke. tapi dia di paling terakhir. Terakhir, I see. Buat logo yang simple nggak ada masalah, nggak harus yang wah eye catching banget juga.
Tapi konten dan pengalaman customer itu mungkin 1A dan 1B gitu ya. I see. Karena karena aku juga si paling personal touch ini, pengalaman customer itu memang sangat penting menurut aku. Bagaimanapun word of mouth itu masih works. Walaupun di dunia seperti ini yang digitalisasinya sangat udah maju banget, konten itu perlu. Jadi bayangin kalau misalnya dua-duanya ini kita kolaborasiin gitu. Kita tingkatkan pengalaman customer. Pengalaman customer itu memang jadi hal yang penting juga. Kita bikin customer kita itu happy banget sama kita. Kita bikin customer kita happy banget di tempat kita makan makanan yang buatan tangan. Terus kita support dengan konten. Jadi contohnya misalnya Cece ngomong ke Cek Clara, aku kemarin habis makan di buatan tangan. Apa tuh, nggak pernah denger. Enak banget. Word of mouth dong. Iya, benar. Aku nggak pernah denger. Gimana, di mana itu? Coba aja buka Instagramnya. Akhirnya disupport. Tapi kalau misalnya Instagramnya Kosong. kosong atau Instagramnya seadanya atau Instagramnya tidak terkonsep sehingga kayak tadi tuh misalnya dia jual nasi goreng tapi malah nasi gorengnya nggak di-post, cuman lagi goyang-goyang wok doang, nggak kelihatan produknya. Iya. nggak berkesinambungan. Sedangkan kalau misalnya tadi Cece ngomong ke Cek Clara, terus Cek Clara bilang, "Mak, di mana sih buatan tangan itu? Ini loh Instagramnya, Terus dibuka, oh oke, cocok nih tempatnya. Ada menu ini. Oh, dia ambience-nya seperti ini. Oke deh, aku datang ke sana." Jujur nih cara aku nyari kafe di Pekanbaru tuh begitu sih. Iya kan? Iya. Lihat dulu dia ada apa ya di situ ya. Iya, makanya aku bilangnya dia 1A 1B karena I see. nggak bisa dibilang mana yang lebih penting di dunia sekarang. Word of mouth sama digitalisasi konten itu sangat bekerja dan kayak Lego gitu. Mereka Saling melengkapi. saling melengkapi. ini ya. I see. Kalau menurut Clara gimana? Pertanyaan apa sih tadi? Brand itu dia itu yang membentuk sebuah brand itu apakah dari logonya, dari kontennya, atau dari pengalaman pelanggan, atau mungkin ada faktor lain? Oke, ini menurut aku ya. Jadi kalau aku bekerja di bidang ini kan bidangku jasa ya. Jadi ini nggak ada yang kelihatan. Kalau Dina mungkin kelihatan ya ada pastry, ada ini, Ada ada barangnya kue tiaw, gitu. ada barangnya nih. Sedangkan aku tuh jasa yang nggak kelihatan. Jadi yang paling penting tuh sebenarnya apa dari brand ini? Personal branding dan juga trust, kepercayaan. Jadi aku nggak bisa nunjukin apapun kalau klien belum mulai sama aku gitu. Jadi misalnya kayak Stephanie punya bisnis, Clara aku mau dong Clara yang handle. Tapi aku mau nunjukin apa ke Stephanie? Iya Nggak ada yang sih, bisa nggak ada tunjukin kan. portfolio Paling apa aku ya. akan nunjukin beberapa portfolioku sebelumnya. Tapi Iya, itu iya, juga iya, bukan iya. produknya Stephanie gitu loh. Bener. Jadi ya personal brandingku dan trust dari Stephanie gitu. Gimana caranya aku bisa mendapatkan kepercayaannya Stephanie untuk menjadi klienku. Sebenarnya itu yang paling penting untuk brandku bisa jalan gitu. Karena balik lagi memang aku jasa kan. Aku nggak bisa menjanjikan bahwa pastryku enak nih, coba aja ada testernya gitu kan gitu. Sedangkan aku nggak ada tester gitu. Bener. Jadi itu ya teman-teman ya perbedaan kalau misalnya barangnya memang produk dengan service ya pasti ada bedanya dengan Betul. cara kita handling ini padahal dari brand doang ya. Betul. Kalau pertanyaan selanjutnya nih kayaknya lebih cocok ke Adina kali ya. Oke. Karena dia tentang produk. Mm-mm. Gimana sih kita tahu produk ini? Kan mereka ini pasti mulai buat produk di minggu-minggu ini, bulan-bulan ini mereka tuh udah mulai tes produk gitu. Oke. Nanti bawa-bawa ke dosen pembimbingnya nyoba. Tahun lalu aku sampai sakit perut karena nyobain Karena nyobain banyak banget. gitu. Nyoba-nyoba. Jadi kita bisa tahu dari mana ini produk nih layak lanjut atau masih harus kita pivot, masih harus kita revisi dulu gitu. Oke. Sebenarnya kayak yang aku ceritain tadi, ada nggak marketnya? Itu dulu yang paling penting. Karena kita punya jasa, kita punya produk, tapi kalau nggak ada yang beli, nggak ada yang pakai jasanya, buat apa? Iya. Gitu. Jadi yang paling pertama, memang kita harus research dulu. Ada nggak marketnya? Apakah demand-nya ada? Sehingga supply demand-nya tuh nyambung gitu. Itu yang pertama. Setelah ternyata ada, kita buat dong produknya. Tapi dulu itu aku selalu kebetulan kan aku juga kuliahnya bisnis dan di akhir semester itu aku harus bikin bisnis juga selama setahun. Dulu tuh bisnis aku, ini intermezzo aja ya. Iya, Bisnis aku tuh jualan baju. Oke. Nah, kita bikin dulu apa namanya? Desainnya, kita lihat dulu, kita cari orang gitu. Oke, dulu kita bikinnya baju pantai gitu kan. Kita cari ke orang yang suka ke pantai. Terus kita ngobrol sama dia. Terus kita kasih gitu. Kalau kayak gini
kamu suka nggak, kamu kepake nggak gitu, atau cuman beli sekali-sekali doang. Kan kita nggak mau jualan kita cuman dibeli one time basis gitu. Jatuhnya memang market research ya Iya, harus jadinya, market research terjun ke gitu. lapangan Kalau gitu. produknya berhasil apa enggak kita pasti tahu sih. Makanannya enak apa enggak, pastry-nya proving dengan bagus apa enggak, terus coklat fillingnya enak apa enggak, kita pasti tahu. Karena kita nggak mungkin memilih produk itu tapi kita nggak strength di situ. Jadi kita pasti tahu produknya cocok apa enggak. Tapi sekarang produknya bisa dijual nggak gitu. I see. Jadi menurut aku market research sih yang paling utama. Kalau buat tantangan itu targetnya siapa sih sebenarnya? Kalau targetnya kita itu memang menengah ke atas, karena oke. dari segi price dia agak cukup pricey, karena kita juga pakai premium ingredients, Oke. dan kita cari orang yang di range usia itu mungkin kalau aku boleh minta di usia 27-28 ke atas. Boleh minta. Iya, karena kita kalau di bisnis F&B kita punya target per kepala itu spendingnya berapa. Oke. Nah, kita pasti tahu dong spending sekian itu kalau masih kuliah atau baru-baru lulus mulai kerja bisa apa enggak gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan karena kita menggunakan sosial media, dari orang-orang pada tahu nih ada buka nih buat tantangan. Mereka akan tetap datang dulu, yang bukan target marketnya kita pasti akan datang. Tapi apakah mereka akan datang lagi? Belum tentu Belum ya. tentu gitu. I see. Jadi target market aku memang ya 28 ke atas yang sudah bekerja mungkin 2-3 tahun udah bekerja, pemasukannya sudah stabil, karena kita punya target spending per kepala gitu. I see. Ini pelajaran selanjutnya ya teman-teman, nanti waktu susun laporan bisnis projectnya, coba pelajari target market itu seperti apa, jangan ada lagi yang target market semua orang. Ya Semua benar. orang ada ya seperti itu. Kita harus set target marketnya gitu ya, siapa. Oke. Kalau Clara nih, ini nggak mesti stick ke House of Kira ya, mungkin kalau ada bisnis lain, pernah nggak misalnya dalam berbisnis itu tiba-tiba harus ganti konsep entah karena stuck, entah karena apa. Dan kita itu gimana taunya sih bisnis kita ini masih harus kita lanjutin, kita ganti konsepnya lah atau kita apain, atau wah ini kayaknya udah nggak bisa, mendingan kita Iya. close aja deh, kita Iya. tutup aja, stop gitu. Oke. Jadi sebenarnya House of Kira itu bukan bisnis pertamaku. Jadi aku udah pernah punya beberapa bisnis yang lalu, dan ini jujur aja sama teman-teman semuanya, bisnis itu nggak selalu indah ya, Dina. Benar. Pasti akan ada tantangannya, akan Oke. ada ininya gitu. Jadi sejauh ini ganti konsep aku belum pernah, Chef. Oke. Tapi menambah mungkin iya. Jadi mungkin salah satunya, kalau pertanyaannya adalah kapan kita tahu bahwa bisnis ini stuck atau tidak gitu kan, adalah pada saat udah nggak ada orderan. Ternyata kalau bisnismu jalan tapi ternyata orderannya makin sedikit, atau ternyata omsetmu turun, atau ternyata memang sudah tidak capai target bulananmu lagi, ya di situ kamu udah harus sedikit menambahkan atau upgrade dari bisnismu gitu. Bisnisku sebelum-sebelumnya adalah aku pernah jualan snack gitu kan. Berawal dari bazar juga sebenarnya. Aku kan jurusan Oke. bisnis juga. Jadi terus akhir semester itu kita ya sama kan ada project bisnis lah ya. Jadi aku buka snacks waktu itu, booth snack. Dan ternyata sangat antusias ya gitu teman-teman kuliahku. Jadi akhirnya aku sampai sewa tempat di kampusku untuk jualan itu. Tapi ternyata tidak bertahan lama lah, belum hampir 1 tahun lah, belum setahun. Ternyata memang omsetnya menurun. Jadi waktu itu aku jual kayak chicken gitu snack. Jadi ternyata semakin lama semakin sedikit gitu. Semakin lama sedikit ya aku rasa oke, mungkin memang nggak bisa lagi nih gitu kan. Jadi aku bukan merubah konsep, tapi memang udah nggak bisa gitu. Ya udah akhirnya aku close. Dan setelah itu beberapa tahun kemudian aku buka lagi bisnis yang baru. Jadi aku benar-benar mencari ini sampai mana nih bisnisku bisa jalan gitu kan. Oh ternyata akhirnya di tahun 2021 aku sempat jualan lotion, lid diffuser gitu kan. Terus abis itu waktu itu jalan, terus abis itu Online ya by the way. online bener. Terus abis itu jalan oke, omsetnya juga sangat oke. Terus ternyata pabriknya tutup guys ya kan. Jadi gimana nih, pabrik tutup, gimana, apakah aku harus ganti konsep? Enggak, jadi aku akhirnya mencari pabrik lain untuk
stick dengan konsepku yang sekarang. Karena kalau kamu ganti-ganti konsep tuh kesannya seperti nggak ada jati diri gitu loh. Ngerti. Jadi ini menurutku ya, kalau memang si bisnis itu tidak bisa jalan, ya sudah, maka jangan diganti, tapi di-upgrade konsepnya, ditambah gitu. I see. Kalau Adina sendiri pernah nggak merasakan di titik itu? Kayak stuck kah atau eh Ya si bisnis yang waktu aku kuliah itu harapannya kan kita pasti walaupun itu project ya, aku pengennya juga ini bisa long last gitu. ini yang baju Yang baju pantai tadi ya? pantai itu. Baju pantai. Tapi ternyata oh ternyata awalnya oke, tapi lama kelamaan bisnis di dunia fashion itu sangat cepat, Iya, benar sekali. sangat cepat gitu. Jadi Fashion ya iya, jadinya jadi ya. oke sepertinya kita tidak bisa lanjut lagi dan waktu itu kita partner karena kan grup kayak ini kan juga grup kan. Nah, ketika kita udah jalan setahun masing-masing punya interest yang lain gitu. I Jadi ya see. kita udah nggak jalan di path yang sama, makanya akhirnya kita stop gitu. Kalau aku sebenarnya aku juga setuju sama yang Cek Clara bilang, nggak melulu harus di stop. Kita coba dulu. Jadi Benar. ketika menurun atau ketika kita mungkin melambat, mungkin tersandung, coba dulu kasih inovasi yang lain. Tapi kalau misalnya inovasi 1 2 sudah dicoba dan it doesn't works, ya mungkin nggak bisa dipaksain juga gitu. Aku pernah dapat satu nasihat dari salah satu mentor aku, dia ngomong kayak gini, nggak semua orang berhasil di bisnis pertamanya. Oke. Saya berhasil di Interesting. bisnis ke-8 saya gitu. Wow. Oke, dan dia berhasil banget gitu. Oh, oke. Oke, jadi selama kamu kasih yang terbaik, kalau nggak akan sebenarnya hasil itu bohong sama apa yang udah kita kasih. Kalau kita kasih yang terbaik, kita pasti akan tuai juga yang sesuai gitu. Tapi ada faktor hoki loh di dalam bisnis. Setuju lagi. Agree. Iya, jadi jangan patah semangat ketika bisnis pertama, kedua, ketiga kamu gagal gitu. Mungkin dia akan berhasil 10 tahun, tapi mungkin di tahun ke-11 tidak. Nggak apa-apa. Tapi kan kita dapat pembelajaran selama 10 tahun dan di bisnis selanjutnya iya, kita pasti akan oke, kemarin aku tidak pas ngelakuin ini, aku salah ngelakuin ini. Oh, kemarin berhasil ketika aku ngelakuin ini. Jadi kita akan pakai yang berhasil, buangi yang nggak berhasil Upgrade gitu. skill jadinya. Iya. Skill bener I see. Kalau kita ngomongin tentang salah satunya pasti yang bakal mereka tentuin nanti itu pricing ya, harga-harga produknya bagaimana. Kalau menurut Clara, ketika mereka baru mau mulai jualan itu bagusnya price-nya mereka atau harganya mereka itu fokus ke nyari untung atau ya udah kita cari target market aja dulu nih gitu. Oke. Kayaknya di dunia bisnis itu keuntungan sama pasar itu kayaknya seiring bareng ya, Dina. Maksudnya pasti kalau ada pasar pasti harusnya ada untung gitu. Walaupun untungnya besar atau kecil nggak ada yang tahu nih ya kan, tergantung dari produk masing-masing. Cuman kalau boleh jujur ya di dalam bisnis pasti kita jualan kita maunya untung. Tapi kalau awal-awal baru mulai untungnya sedikit nggak ada masalah. Tapi jangan sampai rugi-rugi banget gitu nanti soalnya kalau kamu rugi besok-besoknya kamu mau mulai bisnis lagi kamu jadi males karena yang kemarin udah rugi. Udah Jadi dimotivated langsung. betul. Jadi kalau untungnya cuma 1.000, 2.000 atau bahkan 500 perak juga nggak apa-apa. Tapi kamu ada untung gitu. Jadi untungnya kecil nggak apa-apa. Yang penting besok-besoknya kamu masih ada semangat gitu loh karena ada untungnya gitu. I see. Dina nih, kalau misalnya ini satu pertanyaan yang paling sering ditanyain mahasiswa setiap tahunnya. Kalau mereka baru mulai bisnis, modalnya kecil atau terbatas. Nah, hal paling penting yang mana sih yang mereka itu harus invest? Modalnya tuh alokasinya kemana dulu tuh? Oke, agak sulit ya. Soalnya setiap bisnis punya budget modal yang berbeda-beda. Nah, waktu aku bisnis clothing line, modalnya tidak sebesar ketika aku bisnis di F&B F&B, oke. gitu. Karena kecuali kita, aku nggak mengecilkan, tapi kecuali kita bisa menggunakan oven seadanya di rumah. Ada juga kan baking iya, yang iya. bisa seadanya. Tapi kebetulan kalau misalnya patisserie itu croissant gitu, yang French pastry nggak bisa. Kita mesti beli oven khusus gitu. Jadi agak bingung kalau misalnya ditanya harus dialokasikan kemana dulu modalnya. Mungkin ini nggak menjawab, tapi ada yang pop up di kepala aku. Kalau misalnya kita cuman punya modal kecil gitu, tapi kita mau buka usaha, Iya.
Kalau saran dari aku, ketika di bisnis F&B kita harus drop sejumlah modal gitu, dan belum tentu langsung balik tuh modalnya. Oke, oke. Karena ada bahan yang stays, baru akan balik ketika produknya terjual gitu. Ada mesin-mesin yang kita mesti lihat dia akan balik modal mungkin 1-2 tahun ke depan Bener, gitu. bener. Nah, aku mungkin bisa kasih saran kalau jasa itu sepertinya, contoh ya, ini contoh IO. Kalau IO itu kan event organizer, kita misalnya kita mau bikin event podcast gitu. Oke, kita butuh sekian. Ada kliennya kan, kliennya mau bikin podcast, kita butuh sejumlah dana. Mereka bisa down payment terlebih dahulu, terus kita punya modal, kita combine nih down payment dari klien sama modalnya kita, terus kita bisa jalanin bisnisnya. Ketika nanti sudah selesai, baru mereka pelunasan, baru deh kita Hitung marginnya. gitu. Oke, Agak susah aku jelasinnya, tapi do you get it? Iya, Gitu. iya, ngerti. Nah, mungkin kalau yang jasa, tapi kalau jasa kayak House of Kira nggak bisa menurut aku. Tapi kalau event organizer mungkin bisa. Masih bisa. Start small gitu dengan modal yang kecil. Karena kan mereka akan down payment terlebih dahulu, baru kita bisa beli kursinya, kita bisa beli dekornya gitu kan. Nah, tapi kalau untuk F&B, kalau modalnya kecil, ya mungkin kita start di rumahan dulu gitu. Bisa F&B, tapi mungkin kita catering di rumah dulu yang bisa pakai apa yang ada di rumah gitu. Sehingga modalnya kita bisa alokasikan untuk upgrade mungkin beberapa utensils-nya, equipments-nya, terus kita bisa stok bahan dan bisa pakai untuk konten atau digital marketing gitu. Tapi sebenarnya aku mau nambahin dikit nih dari Adina. Jadi sebenarnya kalau yang memang modalnya kecil atau bahkan tidak ada modal sama sekali, kamu tetap masih bisa berbisnis. Jadi Betul. aku setuju dengan yang Dina bilang. Kalau di jasa itu mungkin akan jauh lebih gampang. Misalnya aku ambil contoh sekarang tuh lagi, kalau kalian tahu ada WCC, Wedding Content Creator. Iya, iya. Mereka sama sekali tidak pakai kamera, tidak pakai Lagi lighting. hype Mereka banget benar-benar ya. pure cuman pakai handphone. Jadi mereka dibayar untuk mereka datang ke event tersebut dan menggunakan handphone, video, story, upload story dan yang lain-lain, mereka dibayar. Itu event nggak pakai modal, kamu cuma pakai handphonemu aja gitu. Jadi sebenarnya kalau memang nggak ada modal, sebenarnya masih ada bisnis gitu ya. kesempatan gitu. Jadi kalau di jasa mungkin akan lebih gampang, tapi kalau seperti Adina kan memang benar-benar butuh modalnya dulu nih untuk beli bahan, beli ini, beli itu. Tapi kalau memang di jasa jauh lebih gampang gitu. Iya, iya. FYI teman-teman yang barusan disebut Kak Clara itu ada alumni kita juga yang buat seperti itu. Iya. Iya. Oke. Jadi dia cuma datang nge-story konten-konten, benar. nanti itu yang dia kasih ke kliennya gitu Yes, kan. Itu exactly. sebenarnya good idea Dan banget. bayarannya juga nggak murah loh. Iya, gitu. iya, iya, Bayarannya iya. sangat lumayan gitu. Dengan modal yang Hanya handphone. kecil. Iya, iya, Betul. iya, hanya handphone doang. Dan sebenarnya kalau misalnya kita bisa membisniskan diri kita juga dengan sosial media. Jadi kita awalnya ya mungkin modalnya dipakai untuk beli makanan terus kita review, Betul. beli baju terus kita review, modalnya di situ. Terus nanti orang kita jadi nambah followersnya nambah, terus akhirnya orang endorse. Yes. Dan Akhirnya adalah KOL kan? itu juga membisniskan diri sendiri ya Iya, sebenarnya. personal branding juga Iya. sih Iya. jadinya ya. I see. Oke, aku pengen kasih satu kalimat nih, tapi yang masih ada titik-titiknya. Boleh minta dilengkapi nggak? Oke. Dari Adina apa Kita Clara? lagi quiz ya. Satu doang. Oke. Siapa dulu ya? Bebas. Kita mau sweet ya. Silakan kita Oh, ya, oke. Oke, yang menang. Oke, cek Clara duluan. Oke, kalimatnya nih gini. Bisnis itu bukan tentang titik-titik-titik, tapi tentang titik-titik-titik gitu. Oke. Langsung nih ya. Iya, iya. Oke. Bisnis itu bukan tentang kesempurnaan, tapi bisnis itu tentang keberanian. Wih, keberanian. Boleh dielaborate keberaniannya gimana nih maksudnya? Oke. Berani dulu. Kamu berani mulai nggak? Berani ambil resiko nggak? Yes. Kamu berani kalah? Kamu berani nggak misalnya dikomplain orang? Kalau kamu berani, kamu bisa jadi pebisnis. Tapi kalau kamu belum berani, coba beraniin diri dulu. Kalau udah berani, mentalnya udah kuat, baru jadi pebisnis. Luar biasa. Ih, aku kok jadi terpesona ya. Kalau Adina gimana? Aduh, ini susah ya kalau ngomong setelah cek Clara. Kayaknya harusnya aku duluan deh tadi.
Ini MC soalnya. Tapi kan katanya pakai hoki. Oke. Ah, bisnis itu bukan tentang kaya saja, tapi tentang kepuasan ketika orang lain bahagia dengan produk kita dan orang lain bisa hidup dari bisnis kita. Oh my God. Ini Ya, personal touch banget ya. Ini orangnya ya. Kita beda banget ya. Aku kayaknya bisa ngenebak MBTI dia deh. Aku nggak tahu lagi MBTI aku apa. Bener. Karena dia orangnya tuh kayak yang caring sama, Kel. dia peduli sama pemikiran orang, Kayak sayang banget. well-being orang lain gitu Bener. loh. Kamu defender deh kayaknya. Waduh. Oke, luar biasa. Boleh dong satu lagi pesan buat mahasiswa-mahasiswi Pelita Indonesia, Pelita Nations yang nanti tanggal 13-14 Juni bakal berdiri di bazar jualan ke orang-orang. Pesannya apa nih dari Clara dulu? Oke. Adina dulu deh, Adina dulu. Oke, Adina dulu. Adina dulu. Pesannya buat yang Heeh. berarti 4 bulan lagi ya? 4 bulan ya? Iya kan, Maret, April, Mei, Juni. Yes, ya 4 bulan Oke, lagi. jangan takut, semangat, dan percayalah kalau branding itu media utamanya diri kita sendiri. Jadi start aja dulu. Kalian brandingkan dulu, pede dengan produk kalian, gas dulu, pasti semuanya akan dibukakan jalannya. Luar biasa. Intinya mulai aja dulu. Iya. Yes. Clara gimana nih? Oke. Menurutku ya guys, gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Karena kampus sudah menyediakan nih, ya kan? Kalian tinggal gas aja ibaratnya, ini mobilnya udah ada, tinggal gas aja. Karena nanti setelah kalian keluar dari sini, kamu harus membeli mobilmu sendiri, baru bisa digas. Betul. Jadi sekarang mumpung mobilnya lagi ada, kamu coba masukin gimana ya, masuk gigi dulu, terus gas. Maksudnya adalah persiapkan dirimu sebaik-baiknya, produknya dipikirin, jangan asal-asal. Kalian harus semangat seperti kata Dina, karena setelah dari bazar ini, kamu nggak tahu apakah itu benar-benar bisnis yang akan kamu lanjutkan ke depannya sampai nanti-nanti kamu tua gitu. Jadi kalian harus semangat dan harus gaspol totalitas. Yes. Gaspol intinya ya guys ya. Oke, terima kasih buat Clara dan juga Adina. Udah nih. Belum. Kita mau masuk Q&A session dulu ya. Kita Yes. mau masuk sesi tanya jawab dulu. Jadi untuk teman-teman yang punya pertanyaan untuk narasumber kita, boleh silakan klik tombol raise hand-nya. Dan sambilan nih udah ada ya. Tapi sambilan mengingatkan untuk teman-teman semua, untuk lakukan screenshot, jangan lupa ya bahwa sudah hadir di webinar kita pada hari ini, nanti diupload di Sipopinya. Harus daftar webinar dulu baru bisa absen di Sipopi. Ya, jangan lupa diupload, nanti sertifikat juga di-download melalui Sipopinya. Oke. Di sini sudah ada, siapa ini namanya? Sarila ya? Ya bukan? Cynthia. Oke, Cynthia, mohon maaf ya, ini minusnya agak-agak. Cynthia, halo Cynthia, boleh disebutkan dari fakultas mana? Pertanyaannya mau buat siapa? Oke, perkenalkan saya Cynthia dari Fakultas Bisnis. Jadi saya mau coba tanya ke C. Clara ya. Mm-mm. Jadi saya menanya nih, C, gimana cara untuk kita untuk menjaga konsistensi ketika penjualan kita belum stabil di platform digital? Itu sih. Oke, terima kasih Cynthia. Nah, ini buat Clara ya. Oke. Kira-kira gimana caranya? Menjaga konsistensi ya. Oke. Hai Cynthia, aku seneng banget deh kamu nanya. Jadi sebenarnya gini, di platform digital ini kamu nggak bisa hanya ngonten 1-2 hari. Even 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan juga sebenarnya belum cukup, Sin. Jadi bocoran aja sedikit, para konten creator yang sudah makro, itu mereka biasanya ngupload konten di TikTok itu sehari 5-10 kali. Dan semua videonya itu belum tentu ada yang viral. Bisa aja dari 10 video hanya 1 gitu. Jadi konsistensi itu dibangun dengan ya kamu
tetap terus mencari gitu. Jadi gini, sambil kamu ngupload konten, sambil kamu memperhatikan mana yang viewsnya paling besar. Kalau ternyata memang dari salah satu konten itu viewsnya paling besar, oh ternyata mereka suka sama konten kamu yang seperti itu. Maka itu terus yang akan kamu lanjutkan. Dan kalau pada saat pertengahan kamu terus lanjutin konten itu tapi ternyata viewsnya juga sedikit, nggak apa-apa, jangan patah semangat karena semua orang seperti itu. Mereka akan konten terus, upload terus. Nanti setelah upload mereka akan apa namanya? Coba bedah lagi gitu kan. Apa yang kurang ya? Oh, ternyata hooknya kurang misalnya. Jadi sedikit bocoran lagi, konten itu 3 detik pertama paling penting Sin. Jadi 3 detik pertama hooknya apa? Itu yang harus kamu perhatikan. Gitu. Oke, luar biasa ya, banyak banget ya bocorannya ya dari Clara ini ya. Bocor terus ya. Satu SKS. Satu SKS. Dari Dina ada yang mau ditambahin nggak kira-kira? Enggak sih, soalnya tuh areanya Cek Clara, digital marketing. Gak apa-apa. Oke, dari Cynthia kira-kira udah menjawab Sudah terjawab. pertanyaannya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Udah? Cukup. Thank Cukup. you, Oke. Ce. Thank you. Oke. Oke, thank you Cynthia. Kita lanjut. Ini ada Novi namanya. Novi Ramadhani. Halo Novi. Halo Miss. Halo. Gimana? Mau pertanyaannya apa? Untuk siapa? Mau nanya ke Kak Claranya. Oke. Masih nyambung ke pembahasan yang Cynthia tadi, yang soal konten ya tadi kan Kak. Heeh. Nah tadi itu kan mau nanya nih, boleh bagi tipsnya nggak dalam sehari itu berapa sih konten yang harus di-up di media sosial kan, biar audiens itu melihat konten kita, biar FYP kan. Nah tadi kan udah dijawab tuh dalam sehari itu 5-10 konten dalam sehari. Nah ada tipsnya lagi nggak? Misalnya kayak ada jam tertentu biar audiensnya itu emang banyak tuh ngelihat video kita gitu. Oke. Kalau ini saya juga pengen tahu sih sebenarnya. Oke. Iya. Jadi tadi sorry siapa namanya? Novi. Novi. Oke. Novi, jadi sebenarnya platform itu kan berbeda-beda ya algoritmanya. Jadi kalau kita ambil 2 contoh aja ya, dari TikTok dan dari Instagram. Ini treatmentnya sangat berbeda, jadi kalian harus hati-hati. Yang pertama, Instagram itu tidak boleh terlalu banyak kontennya. Karena kalau kamu upload terlalu banyak, maka si Instagram akan jenuh. Mereka akan menganggap kamu adalah spam. Jadi kalau bisa, sehari upload 1-2 cukup. Tapi kalau mau upload banyak dan super rajin kontennya, itu harus di TikTok. Karena TikTok semakin banyak, maka akan semakin ramai. TikTok akan membuat seluruh audiens itu untuk datang ke video kamu dan melihat. Karena TikTok sampai sekarang masih mengambil audiens untuk tetap datang ke TikTok gitu. Sedangkan Meta sudah nggak menggunakan algoritma itu lagi gitu. Nah, terus kalau untuk jam upload di Instagram tidak pengaruh lagi sekarang. Kalau dulu 2-3 tahun yang lalu, yes, masih pengaruh. Kamu upload jam 12 siang, jam 2 siang, jam 7 malam, itu audiensnya akan berbeda. Tapi kalau sekarang Instagram udah nggak menggunakan itu lagi. Tapi kalau TikTok seiring dengan kamu sering posting, maka mau jam berapapun kamu upload juga nggak akan ada masalah. Tapi untuk awal-awal pertama, kalau memang dari awal kamu postingnya udah 5, sampai ke depan-depannya juga kamu akan posting 5, 6, 5, 6, 7, 5, 9, 10. Perharinya gitu ya? Yes, gitu. Jadi konsistensi gitu. Untuk jamnya nggak terlalu pengaruh. Oke. Kalau misalnya kan kita harus konsisten tuh, kalau misalnya udah FYP 5 video udah naik kan Kak 5. Terus kalau misalnya kita turunkan jumlah video yang kita post itu berarti itu ngaruh juga ya? Jadi kalau kamu memang mau turunin jangan langsung drastis. Misalnya biasa kamu posting 5 nih ya kan. Ya. Terus besoknya langsung 1. Jangan. Jadi besok kamu mau turunin oke lah masih 3 masih oke gitu. Dan sebenarnya yang dihitung FYP itu bukan kayak 10.000, 15.000 gitu enggak. Tapi sebenarnya 7.000 aja views itu sebenarnya udah rame. Itu udah bisa dibilang FYP. 7.000 di 7.000. TikTok apa di Instagram? Di TikTok. Sebenarnya 7.000 di TikTok dengan Instagram itu beda nggak? Beda dong. Karena gini, kalau di TikTok itu kan 7.000 dia bener-bener apa namanya viewers ya yang memang ngelihat gitu. Sedangkan kalau di Instagram itu 2 orang ngelihat hitungannya 2. I see. Nah jadi kalian harus jangan tertipu ya. Dan sekarang kan banyak gini, banyak robotnya. Jadi kamu lihat di Instagram nih viewersnya 20.000, tapi itu belum tentu pengguna asli. Iya, bisa aja ada robotnya, ada ininya. Jadi harus hati-hati.
Jadi kalau misalkan tiba-tiba ada konten yang banyak banget tapi interaksinya sedikit, nah itu berarti robot. Dan semakin sering ada robotnya, semakin flop kontennya. I Gitu. see. Oke. Boleh nanya lagi nggak, Kak? Boleh dong. Silakan, Eh, silakan. Makan dulu. Traktir makan tadi buat kan apa Kakak, lagi? oke, tadi kan Kak Clara ada nyinggung ads Meta ya. Yes, Nah, kalau misalnya di Meta itu konten yang kita upload kan bagusnya kan konten yang udah viral kan. Nah, benar. menurut Kak Clara itu yang bagusnya kita upload di video kampanye itu apakah harus yang viral semua atau yang nggak viral tuh nggak apa-apa tuh kita masukin ke kampanye. Misalnya kan kita ada ngupload di YouTube ya kan, terus ada ngupload di Instagram tapi emang viewsnya sedikit. Terus juga ada dari TikTok yang emang viewsnya banyak gitu. Nah, bagusnya yang mana Kak kalau kita up-nya di Meta? Oke, ini kembali lagi nanti ke budgeting jadinya Novi. Karena kalau kontennya memang tidak viral, maka dia akan jadi mahal iklannya. Iya. Jadi contoh singkatnya gini ya, biar lebih gampang dicerna. Kalau misalnya kamu nih melihat video iklan yang tidak menarik, kamu pasti skip kan? Ya. Nah, dengan semakin sering pengguna nge-skip, maka skip rate-nya akan tinggi dan biayanya akan mahal. Jadi misalnya kamu buang 300.000 untuk si ads tersebut, video tersebut. Dengan kamu buang 300.000 dengan video yang viral, viewersnya bisa beda. Yang ini bisa 50.000, 300.000, yang ini bisa cuma 20.000. Yang ini lebih mahal jadinya. Oke. Ya, gitu. Nah, berarti kalau misalnya di ads ya di ads itu kampanyenya tiba-tiba mahal, ini kan biasanya nih kan Kak, kampanyenya itu spendingnya normal ya. Normal, terus juga ngasilin messaging conversion yang cukup banyak ya kan. Nah, terus 2 hari lagi tiba-tiba harganya melonjak tuh spendnya. Nah, itu berarti karena kontennya berarti. Iya, kamu harus cek engagement-nya. Kamu harus cek lagi skip rate-nya berapa persen. Kalau dia udah di bawah 50%, maka kamu udah harus stop karena dia udah mahal. Jadi kamu harus ganti konten yang di ads gitu. Oke. Jadi kamu kembali lagi ke si engagement konten tersebut. Kalau engagementnya memang sudah nggak bisa lagi, udah skip rate-nya di bawah 50%, grafiknya juga udah begini, stop aja. Novi, Iya. kamu mau di podcast di sini aja nggak? Ayo datang. Makanya ke pertanyaannya ya. Kita tungguin. Oke. Udah sih tadi emang karena Kak Clara yang nyinggung ads ya Meta dan juga emang lagi makai, jadi emang penasaran cara kerjanya itu yang lebih spesifik agar banyakin messaging conversion itu gimana gitu. Iya. Miss bercanda loh by the way ya. Ya, Oke. udah Miss nanya itu udah aja. terjawab ya? Udah. Masih ada lagi yang Makasih ya Miss penasaran? ya. Udah? Udah itu aja. Terima Oke. kasih ya Miss ya. Terima kasih Kak Clara. Makasih banyak ya Novi, luar biasa suka antusiasnya. Lagi ini ada Ilman. Ilman ya. Silakan Ilman. Pertanyaannya apa? Buat siapa? Boleh dibantu unmute dulu? Oke. Oke, selamat malam Kak Clara dan Kak Adin. Adina. Mau bertanya nih, Oke. kami kan sebagai mahasiswa nih kan susah untuk mengatur waktu untuk berbisnis. Jadi bagaimana cara membagi waktu antara kuliah dan mengembangkan suatu bisnis untuk diri kita sendiri? Itu aja sih. Oke, itu aja pertanyaannya. Oke. Iya. Makasih Ilman. Mungkin ke Adina boleh kali ya? Boleh. Karena kan dulu tuh sambil kuliah sambil ini ya. Sebenarnya ya Ilman, kalau dari aku, kalau kita masih muda, tidur 5 jam nggak apa-apa kok. Sejujurnya. Karena kita physically kita masih kuat gitu. Dan kita lagi di masa-masa prima untuk mengejar target kehidupan kita ini. Jadi menurut aku pasti bisa diatur. Kalau menurut kita itu penting, kita pasti akan manage waktunya. Sama kayak kalau misalnya kita suka sama satu cewek gitu. Kita lagi sibuk pun kita akan tetap sempetin balas chat dia gitu, sempetin ngabarin dia. Nah, sama kayak kita sesibuk apapun kita nggak mungkin skip 1 hari nggak makan 1 hari itu, walaupun cuma sekali. Jadi menurut aku kita pasti bisa manage. Nah, 1 hari itu kalau untuk mengatur bisnis kamu 3 sampai 4 jam, kalau aku dulu gitu ya. Oke, aku kuliah
Dan aku kuliah mungkin sekitar 6 jam gitu di kampus. Lalu sisanya karena kalau udah semester akhir pasti jam kuliahnya udah lebih sedikit ya. 6 jam atau 7 8 jam gitu. Terus sisanya aku pakai 3 4 jam untuk aku bener-bener fokus ngurusin si bisnis aku doang. Karena habis itu kita juga harus bersosialisasi dong. Batasin juga jam sosialisasinya. Nongkrong, makan, kongko sama temen dibatasin, nggak juga sampai malam gitu. Kalau aku kebetulan anaknya lumayan bisa dapet ilmu-ilmu atau ide-ide di jam malam, aku pakai banget tuh jam-jam 11 sampai jam 1 atau waktu kuliah ya, waktu masih prima nih. Jam 11 sampai jam 2 pagi, aku benar-benar kayak wah gitu, cari referensi, mungkin kita bisa lihat orang yang punya usaha yang sama dengan kita gitu. Apa ya sekarang tren untuk F&B gitu? Apa ya sekarang tuh trennya? Apa ya? Oh kemarin coklat Dubai gitu. Kita ikut nggak coklat Dubainya? Bagaimana kita bisa tahu coklat Dubai itu lagi hits? Kita harus duduk dan megang handphone, bukan megang handphone itu cuman sekedar scroll doang. Kita memang research gitu. Baru kita take notes. Bahkan kalau dulu aku pengguna KRL di Jakarta, Oke. sambil duduk tuh aku kayak liatin sekitar gitu. Aku liatin sekitar terus kayak ada idea, aku nggak cuman oh iya bagus nih idenya. Aku selalu take notes. Dan aku tipikal yang nulis. Jadi aku kayak punya catatan kecil ini nih nulis gitu. Apa gitu. Oh, ada orang yang gini gini gini. Terus oh sekarang pakaian fashion karena waktu itu aku fashion. Oh, sekarang ada 3 cowok yang pakai baju bunga-bunga di gerbong aku. Lagi hits banget nih baju bunga-bunga gitu. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya ngatur waktunya tuh nggak selalu melulu, apalagi kalau bisnis kan nggak selalu behind the desk, nggak selalu kamu di belakang ketik-ketik-ketik, nggak selalu gitu kok. Dimanapun kamu bisa ngurus bisnismu sebenarnya. Jadi pasti kamu bisa manage waktunya. Gitu ya Ilman ya. Pasti bisa kalau kita memang passion dan kita suka ya. Yes. Jadi Ilman punya pacar? Pernah pernah suka sama cewek ya gitu Gitulah caranya kira-kira. gitu ya. Apapun kita korbanin gitu. Ilman kira-kira udah cukup jelas. Sorry, Ilman, bisnisnya apa kalau Oke. boleh tahu? Belum, Ilman masih memikirkan untuk membuat suatu bisnis kan. Jadi Ilman belum paham nih cara memanajemen waktunya. Itu aja sih. Kamu kuliahnya dari jam berapa sampai jam berapa kalau boleh tahu? Dari pagi sampai sore. Oh, berarti memang full day. Iya, full. Tapi akan ada gap istirahat kan? Pasti ada, pasti ada. Itu bisa dipakai juga loh. Jadi nggak mesti kayak dulu aku ya semester 1 2 itu jam 7 pagi 7.20 sampai jam 17 gitu. Berarti kan tuh bener-bener full banget. Tapi akan ada gap-gap yang kosong kan. Misalnya Iya. ada 2 3 jam, aku bisa pakai di jam, kamu bisa pakai loh di jam itu sebenarnya. Supaya kamu mungkin nggak mau tidur malam gitu. Ada orang yang nggak bisa tidur malam kan. Bisa Mm, kayak gitu. Oke. Oke Ilman. Makasih ya Kak Adin. Adino Ilman. Sama-sama. Adina jangan salah. Oke, terima kasih Ilman. Oke, makasih ya Miss. Iya, ini last ya sepertinya ya dari Fakultas Ilmu Komputer, Filkom. Bener? Wira Aditya. Halo Wira, selamat malam. Ya, selamat malam. Boleh pertanyaannya untuk siapa? Eh, untuk Kak Clara, Oke, untuk Kak Clara gimana? eh, di sini saya mohon izin untuk bertanya. Tadi Kakak menyampaikan bahwa dalam berbisnis kita harus berani mencoba. Walaupun di awal produk kita belum banyak yang di walaupun di awal produk kita belum banyak yang mengenal gitu. Kakak juga menyarankan untuk mempromosikan produk melalui media sosial. Namun, bagaimana jika kita kurang aktif atau kurang percaya diri menggunakan media sosial? Strategi apa yang bisa kita lakukan agar produk kita tetap dikenal dan bisa kita bersaing di pasaran Oke, tanpa maksudnya kita, kita kurang pede gitu ya? ya, kita kurang pede Kurang saat pede. kita menggunakan media sosial. Dan kita pun eh, kurang bisa menggunakan untuk menghandle media sosial, bagaimana tekniknya di media sosial gitu. Oke, kurang paham gitu. Oke, Ya. boleh mungkin langsung ke Clara. Wira ya. Wira. Oh, halo halo Wira. Jadi gini,
Kalau kamu memang nggak aktif di sosial media, kamu nggak pakai Instagram, nggak pakai TikTok, kamu cuma sebagai apa namanya penonton doang gitu kan, kamu bisa minta tolong orang yang memang aktif di sosial media. Contoh, kamu punya teman yang followersnya 2.000, sedangkan kamu cuma 30 misalnya. Kamu kasih aja produknya ke dia. Cobain dong, kalau enak coba review deh. Boleh nggak? Nanti next purchase-nya aku kasih kamu free apa gitu. Terus, nah nanti kalau dia upload dari 2.000 itu nggak mungkin ada 10 atau 20 orang yang nggak lengket gitu. Karena kalau di digital platform itu minimal-minimal 10% dari viewers atau 10% dari followers itu pasti nyangkut. Harusnya seperti itu. Kalau misalnya memang udah 10% nyangkut berarti bisnismu sukses. Tapi kalau di bawah 10% berarti harus coba lagi digali lagi. Oh ternyata kurangnya ini nih, ternyata begini gitu. Ataukah kontennya yang kurang atau produknya sendiri yang ternyata kurang gitu. Nah, ini sama dengan influencer yang ditanya dengan apa namanya Stefani tadi gitu kan. Jadi sebenarnya influencer penting atau enggak? Penting. Contohnya Vira, dia bisa pakai Instagram, dia nggak suka main Instagram. Jadi kamu harus gimana? Pakai orang yang bisa menginfluencer orang lain untuk ngonten dan bikin produk kamu dilirik sama orang lain gitu. Berarti nanti kebanyakan nanti produsennya lebih melirik ke orang yang kita minta tolong gitu. Jadi bagaimana caranya supaya orang produsen nanti tahu bahwa itu adalah milik kita, produk itu adalah milik kita gitu. Oke, ada dua cara. Yang pertama adalah personal branding. Wira perlu personal branding. Misalnya sekarang nih orang jual jus, jual sambel aja ada ownernya tuh fotonya di packagingnya, Oke, ya oke, kan? oke. Karena personal branding itu memang perlu, Wira. Jadi jangan dianggap remeh gitu. Karena contoh ya nasi goreng. Tapi kalau nasi goreng yang dipegang sama Luna Maya dengan nasi goreng yang dipegang Clara pasti beda, gitu kan? Jadi, nah personal branding itu perlu. Itu cara pertama. Jadi misalnya kamu bikin produk, coba gimana caranya si produk itu mungkin ada fotonya bersama dengan kamu gitu. Pada saat kamu minta teman kamu untuk promosi, si produk itu akan kelihatan tuh ada kamunya gitu. Atau kamu bisa bikin short profile tentang kamu, kenapa kamu buat produk itu gitu kan. Intinya personal branding. Dan yang kedua adalah caranya affiliate. Jadi zaman sekarang udah zaman affiliate, Wira. Misalnya tergantung kamu tujuannya apa. Kamu mau branding atau kamu mau cuan. Kalau kamu mau cuan, siapapun di balik dari produk tersebut sebenarnya nggak penting. Yang penting kan produknya terjual. Nah, gimana caranya si teman kamu yang menginfluence orang lain untuk beli produkmu itu mau menjual produkmu? Kamu affiliate. Kamu bisa kasih dia contoh kalau di TikTok tuh ada keranjang kuning. Iya, Nah, iya, 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 iya. semua orang yang ngeklik dan bayar produk tersebut itu akan kasih komisi ke si user. Jadi aku bikin keranjang kuning, ada 50 orang yang beli, maka aku akan dapat komisi dari 50 orang tersebut. Itu namanya affiliate. Jadi itu juga penting. Nah, tergantung balik lagi ke Wira. Kamu maunya yang mana? Personal branding atau kamu memang maunya cuan aja? Gitu. Oke, luar biasa. Buat Wira gimana? Udah cukup jelas? Oke, cukup jelas. Cukup Makasih Kak jelas. Nara. Thank you. Oke, terima kasih Wira. Ini sepertinya tadi ada yang mau bertanya lagi, tapi sepertinya kita close saja dulu ya, teman-teman, karena waktu sudah cukup lewat. Dan di sini kita mau terima kasih dulu ke dua narasumber kita hari ini yang super insightful sekali. Thank you, Clara dan Terima Dina. kasih. Terima kasih. Boleh Guys. kita aktifkan kamera dulu ya. Mohon diaktifkan kameranya. Kita dokumentasi dulu. Silakan disisir-sisir rambutnya, dirapi-rapiin, karena akan masuk ke YouTube ya. Oke. Boleh diaktifkan dan boleh lambaikan tangannya ke arah kamera. Kita juga. lambaikan ke arah. Iya. Oke, ya. Oke, masih Rame. lanjut. Waduh, ini masih banyak nih yang mati-matiin ya. Ketahuan Miss. Oke, luar biasa. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara, teman-teman. Dan tentunya kita mau terima kasih banyak ke dua narasumber kita hari ini. Ini gak cuma teman-teman yang belajar ya, tapi di sini saya juga belajar nih jadinya dari mereka. Dan ini interesting banget sebenarnya. Terima kasih udah menumbuhkan rasa entrepreneur lah buat teman-teman mahasiswa-mahasiswi kita semuanya. Dan makasih juga untuk semua dosen-dosen yang stay sampai akhir, untuk seluruh mahasiswa-mahasiswi semester 6 Pelita Indonesia yang sudah
sampai jam semalam ini tetap stay tune bersama kita di Pincast pada hari ini. Dan diingatkan kembali juga untuk seluruh peserta jangan lupa absensi. Ayo, ini kesempatan terakhir ya. Silakan di screenshot, masukkan wajahnya. Nanti jangan lupa absen sudah dibuka, langsung klik absen di si Poppy. Akan kita tutup nanti jam 10 malam waktu Indonesia Barat. Dan webinar kita nggak hanya sampai di sini, masih ada webinar 2 nanti di tanggal 15 April 2026, webinar 3 nanti di tanggal 29 Mei 2026. Jadi semua webinar ini juga wajib, jangan sampai ketinggalan. Oke, terima kasih semuanya, selamat malam dan sampai jumpa. Bye-bye. Thank you. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini.